Tanaman jagung ada 3 sistem tanam dengan sistem tanam yang biasa digunakan petani. Di mana sistem tanam tumpang sari ini merupakan salah satu solusi untuk peningkatan produktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Friendship, berjumpa kembali bersama kita dalam acara podcast Pojok Mesra BPSIP Bengkulu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seputar informasi pertanian, terkhusus tanaman pangan yaitu jagung, bersama narasumber kita yaitu penyuluh pertanian yang ada di BPSIP Bengkulu. Langsung saja kita sapa, apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua dan Friendship dimanapun Anda berada dalam keadaan baik juga. Oke. Mungkin langsung saja ya, apa sih tema pengambilan kita pada hari ini? Baiklah ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tanaman jagung dengan tema sistem tanam untuk peningkatan produktivitas jagung. Wah, menarik ya. Mungkin bisa dijelaskan nggak itu apa yang melatar belakangi pengambilan topik ini? Baik Mbak Sandy, jadi Friendship dimanapun Anda berada, saat ini pemerintah memang sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan swasembada tanaman jagung. Nah, untuk meningkatkan produksi tanaman jagung, seperti yang kita ketahui bahwa jagung mempunyai banyak manfaat sebagai pakan ternak, sebagai bahan makanan dan bahan industri. Nah, kebutuhan jagung itu terus mengalami peningkatan, tetapi keterbatasan dengan produksi yang dihasilkan. Nah, upaya untuk peningkatan produksi itu melalui perluasan lahan tanam dan peningkatan produktivitas. Peningkatan produksi yang dilakukan akan lebih efektif jika sesuai standar yang diterapkan. Selain itu, untuk meningkatkan produktivitas, tanaman jagung dapat dilakukan dengan menerapkan sistem tanam. Oke, kemudian yang dimaksud dengan sistem tanam itu tanam yang seperti apa ya? Baiklah, jadi yang dimaksud dengan sistem tanam yaitu usaha penanaman pada sebidang lahan dengan mengatur susunan tata letak dan urutan tanaman selama periode tertentu. Kemudian termasuk masa pengolahan tanah dan masa tidak ditanami selama periode tertentu. Jadi dalam budidaya tanaman jagung ada 3 sistem tanam yang dapat diterapkan. Yang pertama itu sistem tanam jajar legowo, yang kedua sistem tanam tumpang sari, dan yang ketiga sistem tanam sisipan. Oke, nah jadi ada 3 ya Friendship sistem tanam jagung yang biasa diterapkan. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Bapak dan Ibu sistem tanam tersebut itu gimana? Oke, baik Mbak Sandy, Sobat Friendship. Jadi salah satu sistem tanam jagung yang banyak diterapkan saat ini yaitu sistem tanam jajar legowo. Jajar legowo adalah suatu cara tanam yang didesain untuk meningkatkan produktivitas tanaman melalui peningkatan populasi tanaman dan pemanfaatan efek tanaman pinggir. Nah, penanaman jajar legowo dilakukan dengan merapatkan jarak tanam dalam baris dan merenggangkan jarak tanam. Itu disebut legowo. Nah, populasi tanaman lebih banyak daripada dengan sistem tanam yang biasa digunakan petani. Tergantung varietas yang digunakan juga. Nah, tadi Pak Herian kan menyebutkan ya sistem jarwo itu merenggangkan dan merapatkan pada barisnya. Nah, untuk kebutuhan benihnya itu seperti apa ya? Oke, baik Mbak, Sobat Prinsip. Untuk kebutuhan benih pasti ada perbedaan dengan sistem tanam biasa yang dilakukan oleh petani. Dengan sistem jarwo dilakukan dengan cara tanam legowo, kebutuhan benih berkisar 17-20 kg per hektar, tergantung kondisi lahan. Kalau lahannya datar mungkin standar jumlah benihnya, kalau lahannya miring mungkin lebih sedikit. Dengan populasi tanaman berkisar antara 71.000 sampai 80.000 tanaman per hektar. Jarak tanamnya beragam. Legowo ini bisa memanfaatkan dengan jarak tanam antar legowo 90 cm atau 100 cm dengan jarak antar tanaman itu 50, ada yang 40 cm, ada 50 cm. Dan jarak antar baris yaitu jarak dari tanaman jagung yang di depannya dan di belakangnya itu antara 20 cm sampai 35 cm. Tanaman pertama itu bisa ditanam dengan jumlah biji sebanyak 1 biji per lubang.
Sedangkan jarak yang lebih renggang itu bisa ditanam dengan jumlah biji sebanyak 2 biji per lubang. Dan dilakukan penanaman dengan arah baris tanaman dari timur ke barat supaya semua tanaman itu memperoleh cahaya matahari penuh. Tidak ada tanaman yang terlindungi atau saling terlindungi gitu ya. Jadi Terpapar tanaman matahari semua. ya dapat sinar matahari itu sama dia. Gitu Mbak Sandy. Oke, jadi keuntungan penerapan dari sistem Jarwo ini kenapa apa ya Pak? Dan kenapa penggunaan sistem Logowo ini dapat meningkatkan produktivitas? Jadi keuntungan dari sistem tanam jajar legowo ini yaitu menjadikan semua tanaman berada di pinggir sehingga tanaman dapat lebih besar daripada berada di tengah nih Mbak Sandy. Kemudian produktivitas lebih tinggi dibanding tanaman baris biasa atau tunggal, memudahkan pengendalian gulma dengan cara herbisida, kemudian memudahkan untuk peningkatan indeks tanam dan berpeluang untuk menanam tanaman kacang-kacangan pada barisan yang kosong. Nah, tambahannya yaitu pengaturan populasi tanaman dengan sistem tanam jajar legowo ini, jarak tanam pada suatu tanaman sangat penting. Artinya karena akan mempengaruhi koefisien tanaman dalam memanfaatkan matahari dan persaingan tanaman dalam memanfaatkan hara dan air yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman itu sendiri. Nah, rata-rata produksi jagung yang ditanam dengan sistem tanam jajar legowo mengalami peningkatan 10% dari produksi jagung yang ditanam dengan sistem biasa. Gitu. Oke, nah kalau untuk sistem tanam tumpang sari itu seperti apa ya? Baiklah, prinsip. Jadi selain sistem tanam legowo, yang kedua yaitu ada sistem tanam tumpang sari, di mana sistem tanam tumpang sari ini merupakan salah satu solusi untuk peningkatan produktivitas. Dengan sistem tumpang sari dapat mengatur pola jarak tanam dengan menggunakan sistem tanam jajar legowo dapat meningkatkan produktivitas dari kedua tanaman yang dibudidayakan. Nah, selain itu, sistem tumpang sari juga lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem monokultur. Karena produktivitas lahan menjadi tinggi, kemudian komoditas yang dihasilkan juga beragam, dan risiko kegagalan dapat diperkecil. Salah satu tanaman yang dapat ditumpang sarikan dengan tanaman jagung ini, contohnya seperti tanaman kedelai, Mbak Sandy. Nah, sistem tumpang sari ini kan tidak hanya menanam satu tanaman saja ya. Nah, pertanyaan saya, apakah itu tidak mengganggu? Oh, jadi gini ya prinsip Mbak Sandy, mengapa tanaman jagung baik ditumpang sarikan dengan tanaman kedelai, di mana kedelai ini termasuk ke dalam tanaman legum. Karena tanaman legum ini mampu memperbaiki tingkat kesuburan tanah melalui fiksasi nitrogen pada legum. Selain itu, resiko kegagalan yang tinggi dalam usaha pertanian membuat petani menanam lebih dari satu jenis tanaman. Sehingga ketika terjadi kegagalan panen satu tanaman, misalnya jagungnya gagal, kedelainya bisa dipanen. Atau kedelainya gagal, jagung masih ada bisa dipanen. Nah, satu komoditas masih dapat memanen komoditas yang lainnya, begitu. Selain itu ya, kultur teknis yang harus diperhatikan pada pola tanam tumpang sari ini adalah jarak tanam, kemudian populasi tanaman, umur tiap tanaman, dan arsitektur tanaman. Nah, di mana morfologi dan fisiologi tanaman juga harus diperhatikan nih. Jadi semuanya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil untuk masing-masing tanaman yang akan ditumpang sarikan. Nah, dalam sistem tanam tumpang sari ini diusahakan untuk tidak menanam jenis tanaman yang satu famili. Hal ini dimaksudkan untuk memutus mata rantai pertumbuhan dan ledakan populasi hama dan patogen. Karena untuk jenis tanaman yang satu famili memiliki kecenderungan untuk diserang oleh hama dan patogen yang sama. Nah, jadi sistem tumpang sari ini juga bisa diintegrasikan dengan sistem jajar legowo nih Mbak Sandy. Bisa menerapkan jajar legowo 21 dengan menanam tanaman lain di antara jalur yang kosong. Nah, oke. Berarti sudah ada dua sistem tadi ya yang dijelaskan. Yeah. Kurang satu lagi nih, Yeah. sistem tanam sisipan. Mungkin bisa dijelaskan itu. Oke, untuk sistem tanam selanjutnya itu sistem tanam sisipan. Nah, Sobat Prinsip, yang dimaksud dengan sistem tanam sisipan yaitu tanaman dengan istilah relay planting, merupakan sistem
segera tanam. Setelah tanaman jagung hampir menyelesaikan siklus hidupnya, hampir panen, itu buru-buru ditanam tanaman jagung baru atau tanaman yang lainnya. Tapi akibat penerapan sistem tanam ini, yaitu tidak ada waktu lagi untuk melakukan pengolahan tanah sebelum kegiatan penanaman. Langsung saja disisip gitu. Begitu. Ya, benar sekali ya. Karena setelah panen lahan tersebut langsung digunakan kembali. Jadi, waktu untuk pengolahan tanah tidak ada. Tetapi salah satu kelebihan dari tanpa olah tanah atau dengan pengolahan tanah minimal ini adalah tidak terjadinya kerusakan struktur tanah karena terlalu intensif diolah. Kemudian selain itu pada pengolahan tanah minimal atau tanpa olah tanah, risiko erosi akan lebih kecil daripada yang diolah secara sempurna. Oh, berarti sistem tanam sisipan itu segera tanam setelah tanaman sebelumnya dipanen ya? Iya. Iya, benar sekali. Nah, keuntungan sendiri itu apa menggunakan sistem ini? Oh, banyak. Keuntungannya banyak kalau pakai tanam sisipan ini. Keuntungan yang didapatkan dengan sistem relay planting, yang pertama itu meningkatkan indeks pertanaman dari 300 sampai 400. Yang kedua, produktivitas lahan secara kumulatif per tahun meningkat. Yang ketiga, pengolahan tanah dilakukan cuma sekali pada saat sebelum pertanaman pertama dilakukan. Yang keempat, berangkasan atau sisa limbah pemangkasan dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak ataupun sebagai mulsa penutup tanah. Yang kelima, adanya mulsa penutup tanah mengurangi frekuensi pemberian air saat musim kemarau. Dan adanya mulsa dapat menekan pertumbuhan gulma. Banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan dengan sistem tanam sisipan ini. Oke, ternyata budidaya jagung ini memiliki sistem tanam yang banyak ya, dan semuanya itu dapat meningkatkan produktivitas. Ya, Potensi. benar. Ya, oke. Nah, mungkin terakhir ya, ada yang bisa disampaikan Bapak dan Ibu? Oke, tambahan sedikit. Untuk kebutuhan jagung di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Tingginya permintaan ini mendorong berbagai upaya untuk mewujudkan Indonesia swasembada jagung. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan produktivitas yaitu dengan menekan dan mengatur sistem tanam untuk budidaya tanaman jagung itu sendiri. Situ saja Mbak yang Alhamdulillah disampaikan. sangat banyak sekali ya ilmu informasi seputar pertanian tentang budidaya jagung ini Pak. Baiklah Friendship, dimanapun Anda berada, sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan apabila Friendship ingin mengetahui informasi lebih lanjut, dapat menghubungi sosial media kita di BPSIP Bengkulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.